Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran jarak jauh materi atau mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan instrumen. Nah, apa itu pengembangan instrumen? Jadi instrumen kalau kita artikan itu adalah suatu alat ya, alat yang digunakan untuk pengumpul data itu. Instrumen di sini adalah alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur objek atau subjek yang akan kita ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel penelitian kita. Jadi setiap variabel pastinya memiliki instrumen yang berbeda. Instrumen yang baik maka akan menghasilkan data yang baik maka akan menghasilkan keakuratan dari hasil penelitian. Nah, kita ke ciri-ciri instrumen yang baik ya. Instrumen yang baik itu harus valid ya, valid atau sahih. Jadi kevalidan ini kita lihat dari indikator-indikator dari sebuah variabel dengan pernyataan-pernyataan dari butir-butir instrumen yang kita buat. Kemudian harus reliable. Reliabilitas itu adalah tingkat keajekan, ketepatan atau kepercayaan sebuah instrumen yang kita gunakan untuk penelitian. Kemudian sensitif di sini maksudnya adalah penelitian itu dapat meramalkan atau memprediksikan apakah instrumen yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan variabel yang kita gunakan. Kemudian objektivitasnya tinggi. Objektivitasnya tinggi maksudnya di sini adalah instrumen yang kita gunakan jika diisi oleh objek yang berbeda itu akan menghasilkan hasil yang konsisten. Nanti itu ke reliabilitas ya korelasinya. Kemudian validitas ya. Validitas kita familiarnya ada validitas dan reliabilitas. Nah, ini validitas ini yang akan kita jadikan sebagai bahan diskusi dalam grup WhatsApp nanti ya. Jadi validitas ini adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi misalnya untuk mengukur kejadian anemia, kita mengukurnya pakai apa gitu. Apakah tepat menggunakan kuesioner atau tes hemoglobin atau tes tekanan darah gitu. Jadi validitas itu adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian macam-macam validitas ini nanti saya sebutkan, tapi ini akan menjadi bahan diskusi kita. Ada validitas rupa, validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria, validitas eksternal, dan validitas prediktif. Nah, nanti ini satu persatu akan kita diskusikan. Nah, kemudian kalau reliabilitas itu adalah keajekan ya, kepercayaan sebuah instrumen, kekonsistensasian ya. Konsistennya seperti apa nih? Maksudnya konsistennya itu atau keajekannya itu misalnya sebuah instrumen dilakukan pada subjek atau sampel yang sama, maka akan menghasilkan hasil yang kurang lebih sama gitu ya. Jadi tidak berbeda, kalaupun ada perbedaan itu ya tidak banyak, itu yang disebut konsisten gitu.
Jadi cara menentukan reliabilitas itu ada tes retest. Tes retest itu maksudnya adalah melakukan tes ulang ya. Jadi pengetes hanya memiliki satu seri tes tapi dicobakan 2 kali. Kemudian hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung korelasinya. Kemudian tes belah 2. Nah, tes belah 2 itu adalah nama lainnya itu adalah split half ya. Jadi tes belah 2 itu membagi bagian seri soal menjadi 2 bagian, yaitu misalnya ganjil dan genap. Kemudian dicari korelasinya. Kemudian yang terakhir ada bentuk ekivalen ya. Bentuk ekivalen bisa juga disebut dengan bentuk paralel. Nih, ini maksudnya apa? Jadi dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, kemudian tingkat kesukarannya dan susunannya, tetapi butir-butir soalnya berbeda, gitu ya. Itu namanya ekivalen. Jadi tujuannya sama tingkat kesukaran dan susunannya, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Kemudian, nah ini cara kita dalam mengembangkan instrumen. Yang pertama, dari kita kan punya variabel penelitian. Dari variabel itu, apa nama variabelnya? Dapatkah dilakukan pengukuran? Jadi dalam menentukan penelitian kita juga tidak boleh sembarangan ya. Jadi variabelnya itu harus kita lihat dapat diukur atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah teori. Seperti apa konsepnya? Dari siapa saja teori tersebut timbul gitu, atau pendapat-pendapat para ahli seperti apa tentang teori variabel yang kita gunakan sebagai variabel penelitian. Konstruk ini menyusun kalimat dan pernyataannya secara mandiri. Kita susun secara sendiri ya. Butir-butir pertanyaan atau pernyataannya kita susun sendiri. Mengacu pada definisi konseptual. Jadi harus sama persis dengan rumusan yang konstruk tadi. Kemudian definisi operasionalnya sama dengan definisi konseptualnya. Kemudian termasuk dengan bagaimana cara kita mengukurnya. Misalnya yang tadi ya, untuk mengukur kadar hemoglobin, caranya seperti apa? Kadar hemoglobin itu caranya mungkin bisa dari tes Hb gitu ya, atau tepatkah jika dilakukan tes tekanan darah gitu. Jadi yang tepat seperti apa? Penetapan instrumen. Nah, instrumennya mau dalam bentuk apa nih? Kuesioner kah, skala sikap, tes, atau lembar observasi gitu, macam-macamnya. Kemudian kalau kita sudah menetapkan, misalnya kita ingin membuat kuesioner, nah kita sajikan dalam bentuk kisi-kisi instrumen, dalam bentuk matriksnya, ada tabelnya. Setelah kisi-kisi instrumen, kita tuliskan butir soalnya, butir instrumennya, mau pertanyaankah atau pernyataan. Kalau pernyataan, kita buat setiap kalimat dalam butir soal itu seperti seolah-olah si responden mengisi itu seolah-olah bertanya kepada diri sendiri gitu. Kemudian setelah dituliskan instrumennya, kita tidak dapat langsung menyebar instrumen kita ke responden ya. Jadi harus diuji coba dulu. Misalnya kita akan membagikan kuesioner kita ke siswi SMK. Nah, siswa SMK itu kan ada dua, misalnya SMK A dan SMK B. Nah, untuk uji coba instrumen, kita berikan soal ke kurang lebih 30 siswa di SMK A. Setelah diuji coba instrumen, kita lakukan analisis hasil uji coba, apakah instrumen atau butir-butir soal yang kita teskan tadi itu semuanya valid atau ada yang di drop. Kalau di drop itu maksudnya tidak sesuai dengan kriteria soal
ya itu biasanya ada ketentuannya ya. Kalau di drop itu seperti apa nilainya, kalau kalau valid itu seperti apa. Jadi setelah diuji cobakan di SMKA ada hasil uji cobanya, itu kita harus revisi instrumen. Yang pertama, kalau misalnya yang nilai korelasinya kurang baik atau jelek ya, itu di drop atau dibuang. Atau kalau yang nilainya kurang baik tapi masih dalam kisaran yang tinggi, itu bisa kita perbaiki. Untuk yang valid itu kita gunakan dalam instrumen kita yang akan kita sebar ke sampel asli. Kemudian finalisasi instrumen, penyempurnaan instrumen, formatnya mau seperti apa dan sebagainya. Jadi yang drop tadi kan sudah dibuang, kita tuliskan yang mau digunakan nanti, yang butir nomor berapa saja. Kemudian baru memperbanyak instrumen. Kita bisa fotokopi hasil instrumen yang sudah valid, kemudian disebarkan. Bisa juga melalui media digital, berarti misalnya pakai Google Form. Jadi kita sebar linknya saja, si responden tinggal mengisi. Nah, ini contohnya ya, cara mengembangkan instrumen. Misalnya variabel kita apa? Dari variabel yang kita tentukan pasti ada teori kan, teori dari si A, teori dari si B, teori dari si C, dan teori dari si D. Kemudian dari variabel tersebut kita tuliskan definisi konseptualnya dan definisi operasionalnya. Dari definisi operasional kita akan mendapatkan indikator-indikator dari variabel yang kita teliti. Nah, item atau butir pertanyaan dan pernyataan bisa kita buat berdasarkan indikator dari variabel penelitian. Begini contohnya. Misalnya variabel penelitiannya adalah PHBS di sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, teori PHBS ini misalnya dikemukakan oleh menurut Noto Atmojo seperti apa, menurut Yuni Susilowati seperti apa, menurut Ibu Febi Ratnasari seperti apa, menurut Ibu Rina Puspitasari seperti apa. Kita kemukakan teorinya satu persatu. Ternyata setelah membaca dari teori-teori beberapa tokoh misalnya, kita simpulkan menjadi satu bahwa PHBS itu merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atau kesadaran setiap individu dalam rangka memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, itu kan definisinya ya, definisi operasional ya. Kemudian dari situ maka kita akan mendapatkan indikator. Jadi indikator ketercapaian PHBS itu apa saja? Kalau mengkonsumsi jajanan sehat di warung atau di kantin, kalau mencuci tangan dengan air bersih, kalau menggunakan jamban ketika buang air besar atau kecil, melakukan olahraga teratur, kemudian memberantas jentik nyamuk di sekolah, tidak merokok di sekolah, dan membuang sampah pada tempatnya. Kalau sudah tahu indikatornya, berarti kita dapat mengembangkannya dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan. Nah, kemudian ini contoh tabel kisi-kisi instrumen. Ini biasanya dituliskan di bab 4 ya. Kita harus punya kisi-kisi instrumen penelitiannya. Selama ini yang salah, kita membuat pernyataan atau pernyataan baru buat kisi-kisi. Nah, itu salah. Harusnya kita buat kisi-kisi dulu, baru kita buat format instrumennya gitu. Nah, ini contohnya variabelnya PHBS di sekolah. Nanti ini misalnya ada banyak ya, ada PHBS, ada apa, motivasi berprestasi misalnya. Indikator variabelnya yang tadi kita tuliskan di sini ada 7 poin. Nah, nomor butir indikatornya ada berapa nih? Misalnya indikator pertama itu ada di nomor 1 dan 3. Mencuci tangan dengan air bersih 2 dan 5 dan seterusnya.
Nah, yang perlu diperhatikan dalam kita membuat kisi-kisi instrumen atau kisi-kisi instrumen penelitian kita, ini satu indikator jangan dibuat hanya satu soal saja. Kenapa demikian? Karena ketika hasilnya ketika instrumen ini nanti diuji cobakan, ternyata indikator nomor 1 itu drop, ya. Maka kita masih punya soal cadangan. Nah, kalau misalnya kita hanya satu, kemudian satu-satunya soal ini atau butir ini di drop, maka kita tidak punya soal lagi untuk indikator ini. Berarti tidak dapat mengukur apa yang seharusnya diukur nanti. Jadi, usahakan dalam satu indikator variabel itu 2. Nanti ketika sudah diuji boleh dipakai salah satunya saja boleh gitu. Yang penting sudah teruji nantinya. Nah, ini contohnya ya. Mengkonsumsi jajanan sehat di warung, misalnya pernyataannya bisa positif atau negatif. Kalau ini saya membeli jajanan yang menggunakan bumbu serbaguna. Nah, ini berarti pernyataan apa nih? Pernyataan negatif karena bertentangan dengan indikator atau teori. Teorinya kan seharusnya mengkonsumsi jajanan yang sehat, tetapi pernyataannya ini negatif, kebalikannya membeli jajanan yang menggunakan bumbu serbaguna gitu. Kemudian yang ini contohnya mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir, ada di soal nomor 2 dan 5. Nomor 2 soalnya contohnya setelah melakukan aktivitas apapun saya menggunakan tisu untuk membasuh tangan saya. Jadi ini pernyataan negatif karena seharusnya kan pakai air mengalir dan sabun. Tapi si anak ini cuman ngelap tangannya pakai tisu atau sapu tangan. Kan tidak bersih, berarti kan PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya itu belum dipraktikkan berarti. Nah, kemudian ini menggunakan jamban, contohnya saya selalu buang air besar maupun kecil di WC sekolah, betul. Ini berarti pernyataan positif ya. Kalau pernyataan positif itu selalu berbanding lurus dengan teorinya gitu. Kemudian contohnya memberantas jentik nyamuk di sekolah itu. Misalnya kalau dia melihat air menggenang, saya bersikap acuh. Oke, kemudian macam-macam skala pengukuran. Ada skala Likert, ada skala Guttman, ada diferensial dan rating scale. Nah, macam-macam skala pengukuran. Jadi yang pertama tadi ada skala Likert ya. Jadi skala Likert itu biasanya menggunakan bentuk checklist atau pilihan ganda. Kita memilih salah satu. Contohnya kalau yang bentuk checklist ini ada pertanyaan, SS itu sangat setuju, sangat tidak setuju ya, tidak setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu gitu. Nah, kita berikan skor SS itu apa, berapa skornya, sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Nah, kalau misalnya pernyataannya negatif, sangat tidak setuju itu skornya 5 justru. Tapi kalau pernyataannya positif itu sangat setuju, skornya 5. Jadi harus diperhatikan ya. Kemudian contoh bentuk pilihan ganda nih, misalnya PSBB di Kota Tangerang akan diberlakukan kembali bulan depan. Nah, itu kita pilihnya apa? Tuh. Kemudian skala Guttman. Kalau skala Guttman itu biasanya jawabannya lebih tegas. Ya, ada ya, tidak, benar, salah gitu. Lebih tegas dari yang skala Likert tadi. Contohnya bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjadi pimpinan instansi pendidikan? Setuju, tidak setuju, ini lebih tegas ya. Misalnya setuju nilainya 1, tidak setuju 0, atau setuju itu 2, tidak setuju 1 gitu ya. Saya pernah melakukan tindakan bullying pada orang lain, ya atau tidak gitu.
Misalnya ini sikap ya, kuesioner sikap. Kemudian sematik diferensial, jadi mengukur sikap hanya bentuknya tidak pilihan ganda tetapi tersusun dalam bentuk satu garis kontinum. Jadi ada ininya ya, ada tingkatannya. Contohnya bertanggung jawab itu berapa nilainya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ada satu garis kontinum ya. Demokrasi, otoriter, menghargai bawahan atau tidak menghargai bawahan. Terakhir, rating scale ini merubah angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Di kejadian stunting berdasarkan skor kuesioner, misalnya ringan itu kalau nilainya 70 sampai 100. Misalnya ringan itu simbolnya angka 1. Kemudian sedang kalau 40 sampai 69, sedang itu 2. Kemudian berat kalau nilainya 0 sampai 39, berat itu simbolnya 3. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Mau pakai yang rating scale, sematik, skala Goodman atau skala Likert gitu. Nah, yang paling penting sih ini ya, kita membuat kisi-kisinya, baik soalnya pilihan ganda, kuesioner, wawancara, observasi, itu pasti kita harus ada kisi-kisinya, indikator-indikator apa yang membuat instrumen itu dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Gitu. Oke, baik, itu saja ya penjelasan tentang pengembangan instrumen. Nanti kita akan membahas yang tadi validitas ya, macam-macam validitas itu apa saja gitu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.